Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Ya, kami pun. Ya, salam dan bahagia. First of all, cek ya. Udah nggak usah ulang lagi, nanti kita akan Okay, first of all, I would like to say thank you so much for your time to attend our aksi nyata dissemination about budaya positif ya. Thank you so much for all of the teachers, the principal. For today, the event, the session will be fun and also not really serious. So please be focused, but still intimate, yeah. And then if I have a questions, you can also give your ideas, your also everything you want to share. We are open and we are welcome. For this session untuk kali ini kita bertemu dengan dua pembicara, yaitu dari CGP Angkatan 11. Kita berdua adalah CGP Angkatan 11. Ada saya, Miss Umi Hasana, sebagai Academic Teachers, and also Mr. Arba as the Head of Marketing and also Social Teachers. Ya, kita berdua di sini adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dan ingin berkolaborasi untuk membagikan apa yang sudah kami pelajari di CGP. Nah, sebelum kita mulai, kita mau santai dulu. Boleh saling berhadapan satu sama lain.
paling jauh mendekat. Oke, yuk. Angkat yang benar. Oke, karena yang benar berarti Rio harusnya lebih fokus lagi. Masuk itu suara Oke, nggak fokus ya. Nah, kita mau bahas kesepakatan dulu ya, kesepakatan di forum. Siapa udah kami berdua buat, yaitu menjadi individu yang baik. Ada yang punya tambahan mau apa kesepakatan kita? Tambahan apa? Aku nggak bisa. apa boleh tambah. Menjadi pribadi murid yang proaktif. Wow, luar biasa, menjadi murid yang proaktif. Mungkin boleh ditambahin Mr. Naba, menjadi murid yang proaktif. Selanjutnya boleh tambahan? Miss, Yes. kalau mau keluar izin dulu ya. Oh, good job. Izin sebelum keluar kelas. Dua lagi. Oh ya, katanya menjadi murid Yesus. Dua lagi boleh. Fokus. Fokus. Thank you, Mr. Pierre. Udah ya. Two more. One more. Kan jempolnya. Fokus ya. Boleh makan, boleh minum, Boleh. boleh ya. Berarti yang terakhir diperbolehkan makan dan minum ya, supaya sesinya juga santai tapi serius. Iya, saya lihat di sana. Tapi kan kita ini tulang-tulang waktu walau kalau anak-anak belum tua. Sepakat ya dengan kesepakatan kita? Sepakat, Miss Melis? Buset, masih sama guys. Boleh sambil minum. Oke, kita mulai sesi yang pertama, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Ya, dan guru memiliki peran yang paling penting dalam menumbuhkan budaya positif ini. Budaya positif ini dapat ditumbuhkan melalui beberapa konsep. Nah, yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku siswa atau manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, hari ini kita akan membahas 6 poin ini. Tetapi jangan khawatir teman-teman, ternyata di 6 poin ini alhamdulillahnya sekolah kita sudah menerapkannya. Wah, jadi agak bangga dikit ya ketika mempelajari ini, ternyata oh sekolah saya udah kok gitu ya. Jadi ini kita penguatan lagi dan pengingat kembali. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang kalah dapat apa, kalau yang menang dapat apa, gitu kan? Nah, disiplin positif itu sangat berhubungan sekali dengan ini, Miss Keke. Jadi kalau kita mau menerapkan disiplin positif, kita sebaiknya tidak memberikan iming-iming hukuman ataupun hadiah kepada murid kita, tuh ya. Nah, lalu tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menampilkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan tanpa ada iming-iming tertentu. Dan motivasi ini berarti berasalnya dari dalam diri, motivasinya intrinsik. Dan kalau misalkan anak-anak melakukan kesalahan atau apapun itu, dia tidak terpengaruh dengan takut akan hukuman. Ya, jadi benar-benar dari dalam dirinya mereka. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Ya. Nah,
Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Mister Rio itu datang tepat waktu terus supaya dapat appraisal-nya tinggi. Nah, itu berarti berarti itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Nah, kalau yang dari dalam, dia melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai diri yang ada di dalam diri dia. Misalkan, oh saya ini kan orangnya disiplin, saya nggak mau terlambat, maka saya datangnya tepat waktu. Jadi bukan karena takut dipanggil Mr. Pierre atau pengen dapat appraisal yang tinggi gitu ya. Itu lebih ke intrinsik. Atau kalau anak-anak murid ngerjain PR bukan karena pengen dapat plus poin dari gurunya, tapi benar kesadaran kalau mereka memang wajib mengerjakan PR. Itu yang mungkin agak sulit ya buat anak-anak terapkan, tapi pasti bisa dan guru sangat berperan penting dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kita juga di sini sudah mulai menerapkan dengan menggunakan class agreement. Kebetulan saya juga mencoba menerapkan ulang setiap awal kuartal. Itu ada yang namanya keyakinan kelas. Tapi refleksi yang saya lakukan ternyata setelah belajar di CGP ini ada beberapa poin yang masih kurang tepat yang saya lakukan. Yang pertama, kalau kita mau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu diharapkan menggunakan kalimat yang positif. Jadi jangan tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR, tapi harus menggunakan kalimat positif. Kemarin, iya datang tepat waktu, benar salah. Kemarin pas saya buat kesepakatan kelas, kebetulan masih ada kalimat negatifnya. Jadi itu yang harus saya perbaiki lagi. Gitu. Ya, misalkan tidak boleh merusak properti sekolah. Berarti apa Miss Nais? Kalimat positifnya. Menjaga fasilitas sekolah. Oke, tepat sekali. Kalau misalkan tidak boleh berkelahi, apa ya kalimat positifnya? Ya benar, jaga kerukunan di sekolah, lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Nah, lalu kita sering banget kan menemui murid yang bermasalah. Ternyata setelah belajar di CGP juga, ternyata anak-anak yang bermasalah itu yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji atau tidak tepat, itu ternyata ada sebuah kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kalau kita pernah belajar sama Mr. Budi, tangki cintanya kurang, ya benar. Nah, kalau di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Lalu kesenangan, dia butuh bermain, butuh lelucon, butuh tertawa gitu ya. Terus kebebasan, mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba hal baru. Lalu penguasaan ini sama seperti power, yaitu harga diri, memimpin, keinginan untuk didengar dan diakui. Yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi dipedulikan, berbagi dan dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, banyak banget ya kasus di sekolah kita ya. Ternyata anak-anak setelah kita kulik-kulik juga mereka karena ada sesuatu hal, karena itu mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini ada satu pertanyaan. Nah, kasus ya. Ada kasus kira-kira nih, kebutuhan dasar apa sih yang sebetulnya Melvin butuhkan ya? Melvin seringkali meminta makanan dari teman-temannya saat jam istirahat ataupun makan siang. Silakan Miss Neng, boleh masuk, boleh. Kebutuhan bertahan apa tadi? Bertahan hidup. Dalam satu kasus ternyata bisa ada beberapa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Mamanya nggak menyiapkan makanan. Bisa
bertahan hidup, terus butuh perhatian, mister. Ya, butuh perhatian. Lalu apa lagi? Coba balik lagi ya. Nah ini, dia sering minta jajanan teman-temannya. Penguasaan, salah satunya ya. Mungkin ada yang mau ngejelasin lebih dalam kenapa sih penguasaan, kenapa bertahan hidup. Ada 3 ya tadi, bertahan hidup, penguasaan, dan rasa diterima. Ada yang mau jelasin? Kalau dari saya penguasaan di sana karena Melvin ini dia suka minta ke teman-temannya, dia merasa ingin berkuasa, malak ya kalau bahasa gaulnya ya. Jadi diakui bahwa nih saya bisa nih dapat makanan dari mereka both recess dan lunch. Kalau dari penguasaan gitu silakan. Lanjut yang rasa diterima ya tadi ya. Oh ya, Mr. Yogi, boleh. Iya, kalau dari saya yang pertama bertahan hidup karena di papan tulisnya gitu tulisannya. Iya, makanan. Contoh makanan ya karena dia bertahan hidup. Tetapi kan kadang dia minta juga sebenarnya mamanya sudah membawakan dia makan sih, bukan karena terlebih, bukan semata-mata bertahan hidup, tapi ada rasa kasih sayang dan diterima karena kalau dia diberi temannya, mungkin dia akan merasa dipedulikan, dia akan merasa diterima, dia temannya peduli dan mau berbagi dengan dia. Mungkin itu Miss, terima kasih. Terima kasih Mr. Yogi. Nah, mungkin bisa yang bertahan hidup itu karena tadi ya kata Miss Eke, mamahnya tidak pernah membawakan dia makanan sehingga dia lapar. Karena dia lapar, jadi dia butuh untuk melanjutkan aktivitas, jadi butuh untuk bertahan hidup. Lalu seperti juga yang Mr. Yogi bilang, dia butuh diterima sama teman-temannya. Jadi dengan cara seperti itu dia ambil supaya bisa lebih diterima sama teman-temannya. Dan yang terakhir dia penguasaan, dia supaya terlihat bisa memimpin atau menguasai teman-temannya supaya kelihatan cool ya. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan dasar yang sebetulnya ingin dia penuhi. Jadi nanti harapannya ketika kita bertemu dengan anak yang bermasalah, kita bukan lagi melihat anak itu yang bermasalah ya, tapi kita akan cari tahu dulu kebutuhan apa sih sebenarnya yang kosong dalam diri dia. Oke, itu penjelasan dari sana. Nanti akan dilanjutkan oleh Mr. Arba. Kepada Mr. Arba dipersilakan. Oke, terima kasih Sana. Oke, cek. Terima kasih teman-teman. Sedikit memperkenalkan juga seperti di sana bahwa saya Arba Febrian adalah CGP angkatan 11 yang pada tahun ini berbarengan dengan di sana. So, hari ini kami berkolaborasi untuk bisa melakukan diseminasi tentang apa yang telah kami dapatkan. Oke, melanjutkan apa yang telah dibuka oleh di sana. Selanjutnya tentang budaya atau disiplin positif yang selanjutnya itu kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru atau di sekolah ternyata secara sadar atau tidak sadar itu kita mengambil 5 posisi kontrol, baik itu sadar ataupun tidak. Nah, apa aja? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita kupas sedikit satu persatu. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama itu kita kasih satu contoh penerapan, yaitu posisi kontrol untuk yang sebagai teman. Contohnya misalnya siswa tidak memakai atribut atau seragam lengkap. Nah, poinnya ketika menjadi teman adalah kita menegurnya atau memposisikan diri sebagai teman dengan bahasa-bahasa sebagai teman. Misalnya, ayo dong, kamu bisa lah lengkap bajunya. Kamu tuh kalau lengkap kayak mana gitu. Kadang juga sebagai teman ini memberi beberapa excuse kayak ya udah tapi besok jangan lagi ya. Nah, itu adalah posisi teman kita berlaku
aku sebagai posisi teman. Yang kedua ada namanya posisi pemantau. Kalau secara simpelnya posisi pemantau ini dia hanya strict dengan berdasarkan rules. Jadi kayak hanya misalnya kamu sudah melanggar aturan sekolah yang ini ya, jadi kamu konsekuensinya adalah ini dan ini. Gitu bisa. Kamu terlambat, kamu berarti kamu dapat minus point dan kamu tidak boleh masuk. Kamu harus menulis dulu saya terlambat dan sebagainya. Nah, itu posisi pemantau. Jadi kayak apa nih yang dilanggar langsung aja konsekuensi atau hukumannya apa. Jadi hanya sebatas itu. Nah selanjutnya ada yang namanya posisi penghukum. Nah kalau penghukum ini dia setelah dia misalnya ini contohnya siswa datang terlambat ke sekolah. Nah dia langsung kamu terlambat lagi. Nah langsung memberikan hukuman. Kamu tidak boleh masuk. Kamu harus berdiri di depan kelas 5 menit dan sebagainya. Jadi dia memberikan hukuman. Dan biasanya hukumannya itu tidak relate atau tidak apa sih namanya tidak konstruktif. Jadi kayak misalnya kamu terlambat silakan keliling lapangan 5 kali misalnya. Nah itu adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Nah dan yang terakhir adalah yang keempat adalah posisi membuat merasa bersalah. Nah ini kayak contohnya adalah kalau di kasus kamu sudah terlambat berapa kali, saya sudah menasihati kamu agar datang lebih awal, kamu kecewakan. Jadi kayak bikin siswa itu merasa bersalah. Ya ampun, bapak ini udah sering negur kamu bikin bapak sedih. Nanti orang tua kamu kayak mana kalau tahu menjadi sedih. Jadi kayak membuat dia merasa bersalah. Nah itu adalah guru sebagai posisi membuat merasa bersalah. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling ideal seorang guru adalah harus memposisikan sebagai manajer. Misalnya contohnya nih berkelahi di kelas. Jadi dengan kata lain misalnya intinya adalah kalau posisi sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi. Ya, nah apa sih segitiga restitusi? Kita langsung masuk ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Nah tapi setelah dari penjelasan tadi, coba kita breakdown. Ada 3 soal singkat nih. Dan yang pertama, menurut teman-teman, saya kecewa sekali dengan kamu masih aja mulai kesalahan yang sama. Itu posisi apa kira-kira? Iya, nah membuat berasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, kalau menurut teman-teman apa nih? Penghukum? Ya, nah dia langsung berikan hukuman. Kamu hukumannya adalah ini, kamu nggak dapatkan nilai, tapi tidak membantu. Itu bukan hukuman kan kalau tidak mengerjakan. Karena dia tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Nah, Ada kata jika berarti kan anaknya belum tentu tidak mengerjakan. Kalau menurut saya itu justru memantau. Kalau kamu nanti begini, kamu akan begini ya. Kecuali anaknya sudah tidak mengerjakan tugas langsung divonis kamu gak dapat nilai karena. nah oh ya, iya seperti ini di sana ya. Ya, oke, kita harus sharing juga. Jadi itu termasuk bisa dikatakan juga sebagai posisi pemantau ya, karena dia memantau peraturan atau bagian mana sih yang dilanggar, dan ini adalah konsekuensi yang dia dapatkan. Yang terakhir, tolong bantu ibu ya, kalian tidak boleh berisik di kelas. Ya, sebagai posisi seorang teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke segitiga restitusi yang propernya dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, kita misalnya ambil contoh di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Intinya adalah tidak menjudge seseorang. Misalnya tadi anak terlambat, tidak langsung kamu sudah terlambat, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi kayak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak langsung menjudge dia adalah melakukan kesalahan, tapi ada
bahwa melakukan kesalahan adalah satu proses yang pada akhirnya harapan kita tidak diulangi itu. Lalu setelah kita menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakannya. Jadi harapannya anak-anak itu bisa mengetahui bahwa oh saya salahnya ternyata ini bu gitu, ternyata saya salahnya ini. Dia menyadari dengan sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan yang telah dilakukan itu apa. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kayak dalam keyakinan ini sebenarnya sebelumnya kita buat terlebih dahulu ada namanya membuat keyakinan kelas atau sekolah yang diambil dari biasanya itu kebutuhan atau peraturan-peraturan yang kita inginkan. Misalnya terlambat. Nah kita tanyakan keyakinan apa sih? Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini tentang datang tepat waktu misalnya. Lalu nilai apa yang sudah kita sepakati tentang datang tepat waktu. Lalu dia tanya lagi, jadi kelas atau nilai apa yang sudah dilanggar. Jadi diingatkan lagi ke nilai yang pernah kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita terlebih dahulu. Lalu baru melakukan penyelesaian atau membantu anak untuk bisa menyadari kesalahannya lalu menyelesaikan. Misalnya dengan apa nih, kenapa kamu terlambat? Bisa jadi misalnya kita cari tahu dulu apakah ternyata di rumah tidak ada yang ngebangunin. Lalu kita encourage mereka untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Misalnya di rumah ada siapa aja selain alarm. Misalnya oh ternyata ada mbak, berarti next time kamu harus ada selain orang tua misalnya ada backup lain. Kalau orang tua nggak ada misalnya kakaknya untuk bisa membangunkan dan seterusnya. Nah, ini adalah tentang penerapan aksi nyata disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif keyakinan kelas, yaitu bagaimana kita membuat peraturan diturunkan menjadi keyakinan-keyakinan yang dipercaya oleh baik guru ataupun siswa, lalu melakukan namanya segitiga restitusi. Kemarin saya dan Miss Ana sudah melakukan demonstrasi kontekstual. Nah, ini adalah beberapa contoh segitiga restitusi yang kami lakukan bersama anak-anak untuk melakukan demonstrasi kontekstual. Ini punya Miss Ana. Mau kumpul tugas Mik, tunggu dulu. Maksud kamu apa kayak gitu? Ini tugas aku, dalam lama tuh kayak gini. Yang mau udahin aku sih, nyembunyiin makanan. Kan itu cuma bercanda doang. Ya aku gak bisa makan telat tuh guru agama. Misalnya dengar kalian tadi pas jam istirahat sempat berantem. Iya, Miss. Oh, kenapa? Siapa yang mau cerita terlebih dahulu? Aku kesel, Miss, karena Maxwell merobek ini, Miss, project PR aku, Miss. Kertasnya. Oh seperti itu. Apa benar Maxwell kamu sudah merobek kertasnya Mikail? Ya karena dia Miss, dia ambil makanan aku duluan, disembunyiin aku jadi telat makan. Apa itu benar Mikail? Kamu nyembunyiin tempat makannya Maxwell? Iya, Miss. Aku pengen bercanda doang, Miss. Oh seperti itu. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika kamu menyembunyikan kotak makannya Maxwell? Perasaanku awalnya cuma buat bercanda doang, Miss. Bosan doang. Kalau Maxwell ketika merobek kertasnya Mikail? Ya, kesel sih Miss merobek ini. Tapi sekarang udah agak nyesel. Agak menyesal. Oke. Sebenarnya kalian itu sama-sama saling saling apa namanya? Membela diri, saling balas-balasan, ya? Iya. Sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi apakah itu baik untuk dilakukan? Enggak, Miss. Oke, jadi keyakinan apa sih kira-kira yang kalian langgar saat ini? Aku gak menghargai kerja keras temanku. Oke, kamu nggak menghargai kerja keras temanmu. Kalau untuk Mikail apa? Aku merusak kepercayaan orang lain pada aku, Miss. Oh, merusak kepercayaan karena kamu menyembunyikan Tempat makannya Maxwell. tempat makannya Maxwell. Oke, jadi kalian sudah sama-sama menyadari hal ini ya? Iya, Miss. Oke, jadi kira-kira nih apa sih yang bisa kalian lakukan untuk merubah keadaan kalian supaya jadi lebih baik lagi, supaya kalian bisa kembali berteman akrab
kasih jajan ke Maxwell Miss, sekalian aku bantuin Maxwell kalau misalnya ada sesuatu Miss. Oke, kalau dari Maxwell untuk memperbaiki perilaku Maxwell tadi. Ya sama sih Miss. Aku nanti print dia yang baru sama bantuin juga dia kerjain tugas. Gimana? Mikael setuju kalau Maxwell akan mengeprintkan tugas ini? Setuju Miss. Setuju. Kalau Maxwell setuju akan diberikan makanan. Setuju ya? Oke, jadi ini kalian perasaannya bagaimana setelah misalnya pertemukan seperti ini? Udah tenang Miss. Udah tenang. Oke, jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Minta maaf. Oke, boleh minta maaf. Maaf ya Mas. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Semoga kalian bisa berteman baik lagi ya. Halo Nih, saya Fani. Ya, silakan dulu Fani. Nah, dulu ya. Oke, terima kasih ya Fani sudah mau datang dan meluangkan waktu memenuhi panggilan di sana nih. Jadi gini Fani, kenapa bisa memanggil Fani? Fani tahu nggak kira-kira kenapa? Tahu nih, karena Fani tadi tidur di kelas. Oke, benar ya. Jadi ketika pelajaran matematika tadi Fani nggak fokus dan tidur di kelas. Nah, Miss Ana ini pengen tahu sebetulnya apa sih yang terjadi pada Fani? Saya terlalu tidur terlalu malam, jadi saya ngantuk di kelas. Oh, kira-kira kenapa ya Fani kok sekarang tidurnya terlalu larut malam? Apakah ada hal-hal lain yang terjadi di luar sekolah? Ada Miss, saya terlalu banyak bermain game, jadi saya tidur di luar malam. Ampun. Jadi kalau seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi Fani? Saya akan mengurangi kegiatan bermain game saya dan banyak tidur dan juga belajar Miss. Oke, apakah Fani bisa berjanji untuk hal tersebut? Bisa Miss. Oke, kalau gitu kita akan berperjanjian terlebih dahulu ya. Silakan Fani tulis dulu. Nah, sudah ya. Nah, jadi kita akan coba untuk menerapkan strategi ini. Kira-kira 1 minggu ke depan, Fani akan kembali lagi ya bertemu dengan Miss Ana. Kita akan mengevaluasi. Sekarang bagaimana perasaan Fani setelah Miss ajak ngobrol seperti ini? Sudah merasa lebih baik kok Miss. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Tetap semangat ya untuk sekolahnya. Sudah kalau gitu. Terima kasih ya Miss. Ya, sama-sama. Kita nanti mau beres-beres seperti itu. Beres-beres? Ngapain beres-beres? Ya. Nih, ada ini nih. Benar-benar lagi yuk. Boleh sih. Suruh selesai. Kenapa? Aduh. Biar aja kali, biar aja. Bentar lagi. Maxwell sama Rafif, misal mau nanya nih sesuatu. Pas jam istirahat, setelah jam istirahat, misal menemukan ada 2, satu sapu, satu sendok sampah yang rusak di kelas kelas 9. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang terjadi? Iya sir. Dia ngelakuin sir. Apa? Kamu juga? Dia sir. Tadi dia ngajak saya. Apaan? Emang apa yang terjadi? Ada yang cerita nggak? Jadi tadi kejadiannya itu kita naik tangga karena kita mau main sir, pedang-pedangan. Jadi akhirnya kita ya main pedang-pedangan pakai pengki dan sapu itu. Akhirnya rusak, terus kita kabur. Nah, menurut kalian nih, kan sapu sama pengkinya rusak. Nah, menurut kalian kalau sapu sama pengki itu rusak, mempengaruhi nggak sih sama teman-teman kalian? Apakah juga mempengaruhi kelas kalian? Atau mungkin perasaan kalian gimana ketika melihat benda tersebut rusak? Pastinya panik sih sir. Yes. Panik. Terus gimana kira-kira perasaan teman-teman kalian atau mempengaruhi nggak teman-teman yang lain
atau kelas mempengaruhi kelas kalian nggak ketika ada saku yang rusak, tangki yang rusak? Iya sih sir, karena ya kita nggak bisa bersih jadi kayak gitu sir. Gimana? Kita nggak bisa bersih. Nggak bisa bersih, berarti teman-teman yang lain yang ketika jadwal piket nggak bisa bersih ya. Terus kalau kalian sendiri nih perasaannya gimana pas kalian melakukan itu terus rusak? Tentunya bersalah. Oh, merasa bersalah. Teman-teman kalian menjadi lebih susah ya, merasa susah karena membersihkannya ada benda yang rusak. Nah kan sekarang udah rusak nih, nanti kita lihat menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan yang sekarang nih. Ada benda yang rusak, menurut kalian ada nggak yang bisa kalian lakukan? Lab. Oh, di lab mencoba untuk memperbaiki karena kalian tadi langsung ini ya, langsung ditinggalkan, tidak mencoba memperbaiki. Berarti kalian mau mencoba untuk memperbaiki. Berarti nanti kita sama-sama ya, kita lihat apakah bisa diperbaiki atau tidak. Berarti kalian setuju ya untuk mencoba memperbaiki alat tersebut bersama-sama. Selain nanti setelah kita selesai memperbaiki, apa lagi yang rencananya yang akan kalian lakukan? Saya ingin meminta maaf kepada teman-teman saya karena mungkin saya mengganggu jadwal piket mereka sekali tanpa usaha. Oke, mau meminta maaf dengan teman-teman karena teman-teman di kelas tersebut karena alatnya kalian rusak. Ada lagi nggak? Kayaknya kami bakal mengasihkan mereka ya sih, bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang salah dan harus mengajari mereka bahwa mereka itu boleh melakukan apa yang kita lakukan. Oke, mengedukasi teman-teman untuk tidak melakukan seperti yang kalian lakukan, dari untuk bisa bermain lebih hati-hati, safety. Nah, bagus sekali tuh apa yang rencana yang ingin kalian lakukan. Nah, setelah kita melakukan percakapan ini nih, setelah saya panggil, bagaimana perasaan kalian? Tentunya menurut saya merasa bersalah dan tervalidasi. Oke, perasaannya merasa tervalidasi. Terus ada lagi nggak? Rasanya kayak dibantu untuk cari cara keluar dari sini. Merasa ketika ada masalah terbantu untuk bisa menemukan solusi jalan keluar, memperbaiki masalah yang terjadi. Oke, harapan Mister nih, kejadian ini menjadi satu pembelajaran untuk kalian bisa lebih bertanggung jawab, berhati-hati, dan juga kedepannya kalian bisa menjadi contoh buat teman-temannya ya. Oke, sekarang ayo kita kembali ke kelas tersebut, lalu kita perbaiki bersama-sama ya. Oke, let's go. Ayo, mana kelasnya? Ini, oke, let's go. Nah, ini. Oke, bagaimana yuk? Coba, apa kita perbaiki? Bagaimana? Nah, ini dalam apa? Bisa? Ya, coba bisa. Nah, ini udah beres nih. Oke, nah ini kan berarti lain kali harus bisa lebih menjaga ya. Oke. Oke, itu adalah dua contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Miss Ana dan saya Mr. Angga. Sebelum ke sesi berikutnya, let's ice breaking. Oke, biar nambah semangat. Ice breakingnya boleh berdiri tapi mungkin yang depan boleh agak menghadapnya di belakang. Ya, mau bikin di kanan juga agak susah. Mungkin boleh minta tolong teman-teman berdiri. Oke, ice breaking-nya adalah namanya ada banyak sih. Disebut juga ice breaking tunjuk-tunjuk. Ya, ada tiga jenis gerakan. Ya, tergantung tujuh. A, B, dan C.
ada pokoknya ditunjuknya adalah nanti ditembaknya A, B atau C. Nah, ketika ditembak atau ditunjuk terus dibilangnya A misalnya. Nah, gerakannya A adalah nunduk lompat. Oke. Kalau yang B adalah goyang-goyang jari. Oh, jarinya aja. Ya, goyang tapi badannya juga goyang. Oh ya, goyang-goyang jari tapi badannya juga goyang. Nah, ya oh ya goyang-goyang badan beserta jari. Terus yang C adalah claps. Oke, A, B, C. Kita ulang ya. Yang A adalah lompat. Oke, yang B adalah goyang-goyang badan. Yang C adalah tepuk tangan. Tepuk tangannya yang dulu. Nah, rulesnya adalah yang ditembak harus melakukan gerakan. Dia ditembaknya sebagai A, B atau C. Setelah dia melakukan gerakan, tidak, kayak boleh nembak siapa aja. Nanti setelah dia ditembak, dia melakukan gerakan. Setelah selesai gerakan, dia boleh menembak siapapun, tapi tidak boleh menembak gerakan yang baru saja ditembak ke dia. Misalnya, saya menembak Miss Melis, B. Nah, udah selesai gerakan, gak lama-lama juga. Sebentar aja, habis selesai tembak ke yang lain, tapi nggak boleh gerakan yang B. Oke, kita coba dulu sekali ya. Oke, 3, 2, 1. Miss Neng A. Iya, langsung. Boleh. Jadi, oke clear ya. Tidak boleh menembak teman berikutnya dengan tembakan yang dia kena. Oke, kita mulai ya. Oke. Oh ya, saya punya tepuk konsentrasi nih yang didapetin dari lokal karya kemarin ini. Konsentrasi dimulai. Gitu aja sih. Oke, kita coba ya. Oke. Tepuk konsentrasi dimulai. Siap? Oke. Misterio B. C. Oke, udah semua ya. Thank you. Berarti semuanya konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Oke, nanti ya. Mungkin di sana akan menggunakan tepuk konsentrasi lagi. Oke, selanjutnya kita setelah mendengarkan beberapa materi atau mungkin hal yang kami sharing, selanjutnya kita mau ada sedikit praktik dengan sana. Supaya kan biasanya kalau kita belajar itu kita praktik, gitu. Ada praktik sedikit sama sana, silakan di sana. Praktik singkat aja. Oke, gimana tadi materi dari Mister Abang? Oke, kayaknya masih pengen tepuk konsentrasi lagi. Konsentrasi. Oke, ini antara masih konsen sama pengen cepat-cepat praktek ya. Sekarang kita akan praktek segitiga restitusi. Jadi tadi ada 3 langkah-langkah inti ya. Yang pertama apa? Siapa yang ingat? Yes, Miss Diana. Menstabilkan identitas ya. Jadi ketika ada orang buat masalah, kita jangan tambah marahin dia dulu, tapi kita harus menetralkan emosinya ya, supaya dia nanti ceritanya bisa lebih tenang dan lebih jujur apa adanya ya.
Misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi kompor, ada yang jadi pemain, ada yang menjadi cameo ngadu, siswa yang ngadu juga boleh. Ada yang jadi siswa yang tidur terus nangis di kelas, ada yang jadi gurunya ya. Iya, jadi pertama boleh. Misalnya, siapa tuh ada yang ngelaporin gitu, mau apa sih? Tidurnya di situ, nanti kan ditegur, nanti di sini simulasinya. Langsung ya. Jadi ada yang jadi guru BK, ada yang jadi wali kelas, ada yang jadi siswa yang selalu tidur. Oke, ready? Kamera, rolling, action. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan masuk pelajaran bab ketiga yaitu tentang Newton. Ya, oke semuanya masuk. Oke, siapa? Monsieur. Monsieur. Agnes. Agnes. Kan? Tidur lagi. Ini sudah sampai lo ngingetinnya loh. Dari kemarin, dari tahun lalu sampai sekarang masih aja terjadi. Ya, kamu mesti tidur malam terus ya. Aduh, yaudah yuk coba Mister coba bantu selesaikan. Tapi Mister berharap ini bisa diselesaikan dan next time kita tidak apa lagi ya, Mister Agnes ya. Yuk kita langsung saja ke sini, ke wali kelas dan juga ada guru BK-nya ya. Miss, iya. Saya butuh bantuan ini dari Miss Diana sebagai guru BK dan juga Miss Kiki sebagai wali kelas. Agnes ini di beberapa kali mata pelajaran saya selalu tertidur di kelas. Dan saya sudah suruh cuci muka karena nanti tertidur lagi. Jadi mohon bantuannya untuk bisa kita coba bantulah bagaimana Agnes ini supaya semakin semangat lagi belajar di kelasnya ya. Terima kasih. Terima kasih Mister Diana. Oke, Agnes ya. Agnes kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 8. Saya mau udah naik kelas 8. 8 apa atau 8 B? 8C. 8C. Oh iya. Kelasnya Mister Pierre ya. Oke, Agnes ini Miss Diana mau dengar dulu. Ada apa sih sebenarnya? Gak ada apa-apa. Tadi tidur aja. Oh jadi Agnes tiduran di kelas. Beneran seperti itu? Iya. Pada saat itu sedang ada kegiatan apa? Lagi pelajaran fisika. Lagi pelajaran fisika dengan Mr. Pierre. Iya. Oke. Agnes, Miss Diana mau tanyakan ya Agnes ya. Menurut Agnes, tindakan Agnes yang tidur di kelas ketika Mr. Pierre sedang mengajar pelajaran fisika, itu tuh benar atau tidak sih? Saya ngantuk Bu. Kamu ngantuk. Oke, kamu ngantuk ya. Kenapa kamu ngantuk? Ya kurang tidur. Kurang tidur di rumah. Memang tidurnya jam berapa? Jam 3. Jam 3 pagi. Wah, jam 3 pagi sekolah masuk jam 7 kan? Berarti tidurnya jam berapa? Jam berapa tuh kamu tidur di situ? Pas orang berikutnya Cuma berapa jam? Coba kayak itu. Ayo coba kasih itu. Tidur jam 3, masuk sekolah jam 7. Cuma 3 jam. Cuma 3 jam ya. Jadi karena itu Agnes tidur-tiduran di kelas. Iya. Karena ngantuk. Iya. Oke. Menurut Agnes apa yang Agnes lakukan itu tepat nggak? Enggak. Kenapa nggak tepat? Karena seharusnya nggak tidur. Seharusnya nggak tidur. Kalau Agnes tidur, dampak negatif apa yang Agnes rasakan? Ya, nggak dapat pelajaran. Oke, ketinggalan pelajaran ya. Oke Agnes, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sebelumnya kita buat ya Agnes ya, yang kesepakatan kelas yang kemudian juga dijadikan kesepakatan sekolah, bahwa kita itu harus fokus ya Agnes ya, fokus dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih Agnes,
Agnes mau seterusnya ketinggalan pelajaran terus karena ngantuk atau bagaimana? Enggak sih. Oke, gimana nih caranya Agnes biar nggak ketiduran di kelas? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Oke. Selain tidur lebih awal, Agnes yakin dengan tidur lebih awal Agnes bisa bangunnya lebih pagi dan nggak ngantuk lagi di kelas. Kayaknya sih bisa. Oke, bisa. Semoga bisa ya Agnes ya. Jadi Agnes ke depannya mau tidur lebih awal. Jadi harapannya di kelas nggak ngantuk-ngantuk lagi di pelajaran fisika misalnya. Iya. Oke, kalau begitu. Begitu ya? Iya. Oke, itu saja ya. Kita bisa lanjutkan lagi tambahan. Diana sebagai guru BK nih, misalnya sebagai homeworknya Agnes sehari-harinya itu sebenarnya misalnya perhatikan sebelumnya tidak jarang ya tidur di kelas ini ya. Nah, berarti kan tadi sisi kata Basila memang sebenarnya ada yang perlu diperbaiki. Menurut Agnes, kedepannya konsisten untuk memperbaiki Mudah. ya. Kan untuk siapa itu? Untuk siapa ke benefitnya untuk siapa? Untuk Agnes sendiri. Ya, itu sudah bisa menyimpulkan. Semoga tetap konsisten ya. Oke, terima kasih Agnes. Sama-sama Ibu. Oke, jadi mulai kapan Agnes mau datangnya lebih awal? Mulai besok. Benar ya? Iya. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Agnes ya. Oke, terima kasih pendapat sugesti yang dilakukan kelompok pertama ya, sangat luar biasa di sana. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua akan memberikan praktik tentang kata segitiga diskusi. Kasusnya apa di sana? Memposting hal-hal yang tidak baik di sosial media. Wah, memposting apa yang tidak baik di Judi bola. Oke, jadi ada seorang murid yang memposting judi bola. Ya, siapakah muridnya? Oke, langsung saja Antario. Silakan. di depan aja nggak apa-apa. Iya, di depan. Langsung di depan sini ya. Oke, silakan kita kamera rolling action. Ibu, kita duduk dulu di sini. Kok tumben hari ini suasananya apa ya, Bu ya? Kita langsung panggil aja ya, soalnya apa yang mereka Bu, Bu. Iya, silakan. Iya, saya mau laporan, Bu. Ada apa? Saya si Anta itu, ya, masa di sosial medianya posting kalau dia menang judi bola. Astagfirullahaladzim. Kamu ikutan enggak? Enggak, Bu, dia masalahnya itu dia kan perjanjiannya kalau menang saya dapat 50%, tapi kenyataannya saya enggak, jadi saya mau Jadi karena kamu dapat 50%-nya itu. Iya, kalau saya dapat saya nggak mau ngadu, panggil aja ya, Bu. Iya, boleh. Cepu juga deh. Kok gitu ya? Mendapatkan. Yaudah, ini apa? Ya kamu ini loh, gimana sih? Itu cuma jadwal pertandingan, Bu. Oke, Anta bisa dijelaskan dulu ada apa sebenarnya sama Anta dan Yogi? Iya. Ini yang saya posting itu cuma jadwal pertandingan, Bu. Nggak mungkin, Bu, dalam pertandingan ada biwinnya. Saya menangnya itu bulan lalu. Saya menangnya bulan lalu yang di posting ini cuma jadwal. Nah, kita mainnya yang MU per setengah kemarin. Ya, ini dengar dulu ya. Bu, MU per setengah, ada menang coba, Bu. Gimana? Iya, jadi saya iya yang saya upload tadi malam itu cuma jadwalnya, Bu. Kalau menang itu udah sebulan yang lalu. Jadi intinya kamu menang. Ya sekali doang. Waktu menang kamu posting apa tidak Anta? Ya waktu itu diposting story doang. Kalau yang tadi jadwal itu feed. Sebenarnya apa sih maksud Anta posting hal itu di sosial media? Tujuannya untuk apa? Ya biar seru-seruan terus dapat duit, Bu. Itu kan bisa buat bayar uang kas juga lumayan gitu. Uang kas kelas kita tuh gede banget, Bu, menurut saya. Iya. Terus kamu dapat uang berapa?
Kayaknya 20.000 deh. Ya ampun, jadi banget Ya karena tujuan saya cuma buat uang kas bu, nggak lebih bu. Ya oke masih tega mau minta 20.000. Ya kan memang untuk bayar uang kas bu, 20.000 kalau nggak percaya ibu tanya sama ibu Abe. Iya ibu Abe. Dia yang tahu pertama kali postingan itu bu, coba tanya dia bu. Uangnya udah saya kasih ibu Abe juga. Sebenarnya anak sudah pernah diingatkan ya sama ibu Abe ya sama. Oke, jadi karena menang akhirnya diposting. Iya bu. Terus kalau menurut Anta sendiri yang Anta lakukan ini Apa? baik atau tidak? Nggak baik sih bu. Apa nggak baiknya? Karena kan main judi melanggar hukum bu. Oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya udah tahu ya. Udah tahu. Oke. Lalu apa lagi? Jawab. Ya itu bu, pokoknya ya buat seru-seruan aja. Terus kalau misalnya menang itu setiap membernya tuh kayak dapet reward gitu bu. Oh. Teman saya tuh ada yang dapet pensil 2B. Oh. Sebergengsi gitu ya sampai pos pada dapat pensil 2B. Karena taruhannya kan banyak-banyak bu, cuma seru-seruan aja. Sini, Anta. Kan kamu bilang untuk seru-seruan. Seru beneran atau sekarang kamu jadi berdampak negatif nih untuk diri kamu sendiri? Setelah saya hitung-hitung ternyata saya banyakkan kalahnya bu daripada menang. Ya kalahnya cuma sekali, kok banyak kalah? Ya kalahnya gede sekali gede gitu. Menangnya cuma 20.000, kalahnya 70.000 kemarin. Nah, berarti apa kalau kayak gitu? Merugikan bu. Merugikan ya buat Anta ya? Iya bu. Terus? Tapi mungkin karena sebelum sudah diingatkan oleh Bapak ya. Iya, Anta, coba kamu jelasin terakhir kapan Ibu Abed menegur kamu untuk kejadian seperti ini lagi? 10 hari yang lalu bu. Nah, ya berarti dalam waktu belum ada sebulan kamu sudah 2 kali melakukannya ya? Iya bu, benar bu, saya ketahuan. Oke, itu salah ya, nggak benar tindakan kamu? Enggak bu, enggak benar. Judi itu melanggar hukum apa saja? Hukum negara bu. Sama apa lagi? Hukum sekolah juga bu. Sama apa lagi? Hukum norma sosial juga bu. Apa lagi? Iya agama bu. Gimana sih kamu ini? Iya bu. Jadi saya dipulangin ke bu. Enggak. Anta, sekarang gini, kamu akan berubah atau enggak? Berubah bu. Anta akan berubah. Iya bu, berubah. Ya, apa perubahan apa yang akan Anta lakukan di masa depan? Lebih gede. Saya kalau menang enggak saya posting bu. Oh bukan ya? Iya, bukan itu. Oh nggak boleh jadi judinya ya bu ya? Iya. Gitu. Jadi apa Anta? Untuk kedepannya gimana? Iya saya nggak main itu judi bola lagi. Iya. Enggak juga. Oke, udah tahu konsekuensinya belum kalau kamu main judi online lagi? Belum bu. Belum. Yuk, kasih tahu. Bukan masalahnya adalah dari postingnya loh bu. Ya masalahnya adalah postingnya itu loh bu. Kalau saya sih diamankan dosa-dosa dia bu, tapi postingnya kan bisa merusak nama baik sekolah kita. Itu loh bu. Betul sekali itu kata-kata Yogi. Tapi kan saya pakai second account bu, nggak pakai nama saya. Tapi sekarang ketahuan apa enggak? Ya dia ngadu bu. Ketahuan apa enggak kalau kayak gitu? Ya, ketahuan bu. Oke, berarti ketahuan ya. Kan itu bisa bikin nama baik sekolah itu juga jelek. Terus kamu dosa. Terus bisa terkena hukum negara. Jadi apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk tidak mengulangi ini lagi, Anta? Ya saya nggak akan main judi bola lagi bu. Dan judi-judi lainnya. Benar ya? Apa konsekuensinya kalau main lagi? Jangan penjara. Di skor saja bu 2,5 bulan. Nanti Anta nanti judi offline bukan online lagi kalau 2,5 bulan. Oh ya udah dikasih hukuman setelah bulan buat terserah. Tapi uang kasih 20.000 dipulangin ke bu. Iya. Dipulangin ya bu Abel. Iya. Jangan bawa modal judi ya.
Ya Bu. Ya, oke, terima kasih sudah bertobat ya Anta ya. Ya Bu. Ya istighfar dulu 2 kali. Astagfirullahaladzim. Sekali aja. Iya, oke. Maaf ya, saya udah dengerin kamu ya. Oke, give applause untuk kelompok 2, luar biasa. Sangat konstruktif dan juga sangat ini ya, dan sangat bisa menghibur juga. Oke, kita akhirnya sebelumnya kita memaparkan sebuah materi, lalu kita sharing, kita juga terakhir sudah mempraktikkan ya teman-teman, mencoba mempraktikkan tentang segitiga restitusi dengan 2 kasus dan 2 kelompok berbeda yang sangat luar biasa, sangat apresiasi sekali kami dengan performance mendadak yang keren, ini nggak di sana. Oke, nah silakan sana. Ya, jadi apakah kalian mengira guys kalau kalian akan disuruh praktek segitiga restitusi? Kalian mengira nggak akan diminta untuk praktek seperti barusan? Oke, unpredictable ya. Tapi karena sudah sering dilakukan juga, walaupun sebelumnya mungkin nggak tahu namanya adalah segitiga restitusi, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat guys. Kenapa sih kalau yang bisa saya ambil ya dari segitiga restitusi adalah ketika kita bertemu sama masalah dengan murid kita, itu akan lebih menenangkan hati kita juga karena kita nggak perlu pakai emosi, tapi anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dan poinnya kalau misalkan kita lagi segitiga restitusi itu, kalau bisa ya nadanya tidak boleh mengancam murid. Kadang-kadang kan yang sering kita lakukan kayak udah cepat ganggu aja gitu ya, kayak menekan murid dong. Nah, kalau kita masih menggunakan nada yang seperti itu, berarti kita belum sukses 100% untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi harus benar-benar yang tenang, terus membuat anak murid nyaman dan jujur. Mungkin kalau muridnya kayak si Anta tadi agak sulit sih memang karena dia ngeyel banget, ngeyel banget ya Polos. Bulus sih dia. Ya, mungkin sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih. Saya Mr. Alba dan Sana mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu teman-teman dan juga praktik teman-teman barusan di diseminasi yang kami lakukan pada hari ini. Ya, semoga kita semua di sini bisa memegang posisi kontrol, minimal pemantau, dan yang paling terbaik adalah sebagai manajer. Siap teman-teman jadi manajer anak-anak? Siap. Siap ya. Konsentrasi. Oke. Kita ganti ya. Siap jadi manajer? Siap, siap, siap. Gitu ya. Siap jadi manajer? Siap. Oke. Kita akhiri diseminasi kita hari ini dengan melakukan alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini teman-teman boleh melanjutkan aktivitasnya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum